Salam saudara-saudara, tiada hari tanpa memberitakan Injil dan tiada hari tanpa bersaksi. Ini moto yang terus saya sampaikan agar jangan bosan-bosan Anda mendengarkan setiap penjelasan saya. Ada video yang harus saya reaksi dan tidak saya sampaikan dengan cara live. Saya harus merekam setiap pembicaraan saya kali ini. Video dari seorang mu'alaf kelas kakap atau kakap kelas unyil. Kakap karena dia selalu menghina Alkitab, unyil karena pendapat-pendapatnya itu gampang sekali dipatahkan. Dia membuat pernyataan-pernyataan palsu, tidak melihat kenyataan yang ada. Dia selalu mengungkit-ungkit Alkitab, seolah-olah dia bisa mengatakan itu adalah sebuah kelemahan. Ini dia Donditan. Kelemahan Kristen yang paling mendasar, yang paling fatal bagi mereka itu apa sih sebetulnya? Biar pemirsa tahu nih. Nah, gini, suatu agama tentu saja yang pertama kali kita lihat apanya, Tat? Pasti kitab sucinya kan? Nah, buat Kristen, ini menurut saya ya, buat Kristen, musuh terbesarnya Kristen itu malah kitab sucinya mereka sendiri ya. Itu dia. Justru ya, memang kalau ditanya kelemahannya yang terbesar dari Kristen itu apa ya kitab sucinya mereka gitu. Oke. Satu, karena di dalam kitab sucinya mereka itu kan, ya ini saya cerita dari... Stop dulu. Apa yang kamu lihat dari pernyataan Anda? Max Weber membuat tesis bahwa Amerika maju karena etos Alkitab, etik Protestan. Mereka maju dan membangun negara Amerika ini dengan pemikiran yang hebat dan menghentikan kebencian hati terhadap semua agama. Silakan, karena memang Kristen itu menunjukkan kasih yang luar biasa. Lalu Anda katakan bahwa kelemahan kekristenan adalah kitab suci kami. Ngaca-ngaca, lihat wajah dunia ini dan bagaimana yang terjadi. Bukan uang 1 juta 1 miliar yang hancur, triliunan. Ya, mulai dari yang besar-besar dulu. Bagaimana gedung Kembar di Washington, di New York itu ditabrak pakai pesawat oleh yang bernama Mr. M, yaitu nama nabi kamu. Yang luar biasa dari semua ini diperingati 11 September, berarti baru bulan lalu kejadiannya. Diperingati terus menerus. Betapa mengerikan apa yang Anda imani sekarang ini. Anda pindah dari kedamaian kepada kekacauan. Enteng sekali Anda berbicara tanpa menggunakan nalar dan pembicaraan yang bagus. Hanya karena Anda berada di tengah-tengah sebuah keyakinan mayoritas. Ya sebenarnya nggak perlu ngomong mayoritas minoritas. Kita hidup aja apa adanya jika keyakinan Anda itu menunjukkan kedamaiannya. Dan apa hubungannya dengan kitab suci kamu, dengan yang saya sebutkan ini? Apa hubungannya? Pertama, memerintahkan untuk menghabisi manusia
yang disebut musuh Tuhan dalam banyak ayat. Mereka menyerang di mana-mana. Mereka menyerang pikiran kita, menyerang hati kita. Menyerang pikiran kita dengan membuli dan melakukan kegiatan-kegiatan oral, tulisan, bahkan pamflet-pamflet. Dibuat sedemikian rupa untuk menakutkan cara berpikir kita. Membuat hati kita menjadi galau dan kacau karena berada di dalam kungkungan dan ketakutan setiap waktu. Dan orang-orang macam minoritas, orang Kristen, itu berada di tengah-tengah serigala seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Engkau adalah seperti domba yang kuhalau ke tengah-tengah serigala. Anda, ya, sebenarnya nggak usah ngomong kayak begitu. Kami sudah ketakutan. Dan saya ada di Amerika ini karena ditakut-takutin oleh ketakutan yang mengerikan. Dengan ancaman-ancaman yang sangat serem. Ngeri. Kalau cuma cerita dongeng ataupun cerita horor, itu kan cuma cerita. Ini fakta dan bukti atas dasar ayat. Ya, saya baca saja ayatnya ya. Misalnya surat sapi betina ayat 191, dan bikin ngeklah mereka di mana kamu temui mereka, dan usir mereka di mana mereka telah menghina kamu. Dan ini nih, fitnah itu lebih kejam daripada ngek. Janganlah kamu perangi mereka di masjid utama mereka, utama saya, utama kita, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu. Sebuah perintah jelas dari kitab yang disucikan itu. Dengan ayat. Di pilkada, ayat dan mayat yang dilakukan oleh Anies. Yang lain lagi, saudara-saudara. Seorang pilot merampas kemudi pesawat menjelang memasuki Amerika itu. Dan bagaimana kekuatan yang maha dahsyat itu, sebuah pesawat ditabrakin ke gedung, hangus, hancur, runtuh sampai ke bawah. Satu ketika 5.000 manusia hilang nyawanya. Nyawa manusia begitu mahal. Yesus bilang, sebab Tuhan tidak mau satu pun binasa. Ini 5.000 dibinasakan. Bagaimana Alkitab itu merawat manusia. Yang hilang ku cari, yang luka ku balut. Dan ajaran Yesus, kalau orang punya 100 domba, hilang satu itu yang dicari dan ditemukan. Betapa mahalnya manusia. Ini diperintahkan untuk menghabisi. Yang kedua, kitab yang disucikan itu memerintah untuk menghabisi non-donditan, non-mu'alaf. Diwajibkan atas kamu bikin ngek orang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Surat sapi betina
ayat 116. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maksudnya bikin ngek orang itu disukai Allah di ayat ini. Jadi dia bernarasi, ini kitab yang disucikan ini boleh jadi sesuatu tidak kamu sukai, Allah suka. Boleh jadi Allah suka, kamu nggak suka. Maksudnya ngek, kek, habisin orang kafir itu. Kamu bilang musuh utama orang Kristen kitab suci, ngakak, guling. Don. Ya, ini memang agama Donditan ini adalah agama yang super asik. Dahulu ada 5 suku Yahudi dan 1 suku Najran di kota Nabi itu, dan kaum Nabi dibikin tidak tersisa oleh mereka. Harta dan anak dan istri mereka dipakai, diambil, dijadikan budak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi satupun. Iya. Apa yang bisa kita harapkan dari pengertian dan ajaran ini, saudara-saudara? Kamu jangan ngomong deh kalau saya masih ada. Jadi secara konseptual mereka begitu, tetapi dipraktekkan dengan cara viadak. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Itu yang ketiga. Yang keempat, alasan harus saya tuntaskan perintah untuk mengancam orang lain yang disebut musuh Tuhan. Itu surat rampasan perang nomor 60. Demikian, saudara-saudara. Saya tidak membacakan ayatnya karena akan berpengaruh kepada YouTube saya bisa ditutup. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Tuhan. Itu diperhalus terjemahannya menjadi menggetarkan. Padahal itu dalam bahasa Arabnya turhibu nabihi adu Allah. Untuk mentelol. Jadi makan ditelol. Telur asin. Untuk mentelol musuh-musuh Tuhan. Dan musuh orang-orang yang tidak kamu lihat. Dan kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Tuhan, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi. Jadi diancam dengan kezaliman. Lu tidak akan digebugin gitu. Inilah bagian keempat yang harus saya tegur terhadap kamu, Don. Ini belum saya lihat ini, belum yang lain ya. Bagaimana sekolah-sekolah di Indonesia, pesantren-pesantren itu akan menyiapkan kaum-kaum yang sama dengan yang dilakukan oleh nama-nama Mr. M itu. Bagaimana menyiapkan itu? Bagaimana ngeruki di Solo?
itu sebuah pesantren yang sudah tua. Si Bakar Ba'asyir itu mengajar untuk menakutkan orang dan mengerikan, membuat bulu kuduk berdiri seketika berhadapan dengan orang yang kelihatannya tenang, bahkan sudah tua, saudara-saudara. Dia duduk di pesantren itu. Dia sempat lari ke Malaysia. Dia balik lagi. Dia masuk penjara sampai tua. Dengan ancaman-ancaman dari kitab yang disucikan itu. Ya kalau kelemahan Kristen kamu bilang tuh Alkitab. Kalau kelemahan kalian dari seluruhnya, dari kitab suci, dari ajaran, ibadah, tipu-tipu, nasab, semuanya itu mengandung kelemahan. Seluruhnya, nggak ada satupun yang bisa dikatakan itu sebagai keutamaan, kebaikan. Ya memang mengajarkan akhlak, tetapi kamu bisa melihat nggak? Bisa membaca nggak? Bisa mendengar nggak? Tuli nggak kamu? Jangan-jangan kamu ini buta hati, buta akal. Belum lagi itu di sekolah-sekolah pesantren itu. Itu rumah bordil bagi ustadz-ustadz tertentu. Tidak mampu mengantarkan orang untuk menjadi baik itu susah. Apa yang bisa Anda harapkan dari semua itu? Kan kamu itu masuk itu kan mau biasanya kawin lagi dan tertipu oleh ajaran pesta seks nanti bersama nabimu, bersama Mr. M. Itu kan yang menyebabkan kalian itu tertarik masuk keyakinan itu. Kenapa? Karena nanti ada pesta 72 cewek cantik. Itu terbayang terus dalam pikiran setiap mu'alaf itu. Bayangkan saudara-saudara. 72 orang setiap hari, dan setelah dibegitu ngek jadi perawan. Berubah lagi jadi perawan. Memecahkan perawan. Bagaimana itu? Saya lucu kalau masuk di komal-komal itu. Khutbah kiainya itu dijadikan latar belakang live di komal-komal TikTok. Kesibukan laki-laki pada waktu itu adalah, malu saya sebutkan, memecahkan perawan. Dan kemaluan laki-laki nanti akan tegang 70 tahun. Yes! Itu kan yang membuat kalian tertarik kan? Ayo coba berbicara masalah ini. Beranikah kalian? Tidak mampu. 5 nih. Sudah sampai ke Pancasila ini. Semua musuh harus takluk kepada Mr. M. Dan tidak boleh ada tawanan. Semua tawanan harus di ngek.
Surat Rampasan Perang ayat 67 demikian. Maka nali nabi ayakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna aradat dunya Allah yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak pantas Nabi punya tawanan sampai seluruhnya ditaklukkan di bawah kaki Mr. M. Kamu menghendaki harta dunia, Allah menghendaki harta akhirat. Kata dia, ayat ini saudara-saudara membuat semua mereka yang membaca kitab suci itu tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana merusak tatanan kehidupan dunia, terutama orang yang dianggap kafir. Yang disebut orang kafir itu adalah semua di luar agama dia. Nah, inilah agama damai itu. Agama damai. Itu. Jadi bisa dilihat itu surat Rampasan Perang, surat ke-8 ayat 67. Dan katanya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah azizun hakim. Bijaksananya itu ya menerbangkan pesawat, tabrakan ke gedung, dan gedung itu ancor. 5.000 orang ngek dalam satu waktu. Itulah indahnya keyakinan itu. Itulah kelebihan dari kitab suci itu. Kitab yang disucikan. Masa itu kitab suci? 6. Orang yang disebut Yahudi dan orang Kristen itu harus diserang terus dari berbagai arah. Itu tertulis di surat orang Taubat. Surat Taubat ayat yang ke-29, saudara-saudara, nggak enak baca Arabnya itu habis waktu. Farangin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan dan utusannya Mr. M, dan mereka yang tidak beragama dengan agama Mr. M, yaitu orang-orang, siapa yang boleh diperangi itu? Yaitu orang-orang yang diberi Alkitab. Jadi menurut ayat itu, orang yang diberi Alkitab ini ya boleh difarangin, dibikin ngek. Itu. Hingga mereka membayar pajak nyawa. Dalam bahasa Arabnya jizyah, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Serem. Itu nomor 6. Itulah kelebihan dari kitab yang disucikan itu. Mana ada kitab kok yang disucikan? Ada ternyata. 7. Harus ada pembersihan terhadap orang kafir dan musyrik dan munafik. Surat Kapok ayat 5. Surat Kapok itu surat nomor 5. Kapok sambal.
kapok sambal udah pedas, dimakan lagi. Sudah tahu ini kitab yang disucikan, masih diikutin. Saya maaf, tidak akan saya ulangi lagi dan tidak mau kembali lagi. Tapi orang yang sudah kamu bikin masuk agama kamu, mu'alafkan itu, sudah banyak yang kembali lagi. Apabila telah habis bulan-bulan yang diharamkan itu, maka parangin orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkap dan kepunglah mereka, awasilah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan slot serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dikejar-kejar, diintai, ditangkap, dibelenggu. Ada surat Mr. M, itu surat 47 ayat yang keempat. Ya, saya langsung baca Indonesianya saja. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, ini dikasih dalam kurungnya, kasih dalam kurung. Padahal nggak ada di dalam ayatnya. Inilah kebodohan dari Departemen Ogomo ini. Dia rusak terjemahannya itu. Dalam kurung pelang, maka pukullah batang leher mereka. Itu bukan pukul. Itu tugelin gulune, bahasa Jawa itu. Entekno wonge. Ngekin, itu bahasa baru. Ngekin orangnya, ngek. Itu ngek itu yang ngek, nggak boleh diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Nanti bahasa YouTube-nya berubah nanti. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan dari mereka sampai usai ancur-ancuran. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Kalau Allah menghendaki loh. Lalu kenapa nggak dibinasakan ya Allah? Mereka sudah menghina si Saifuddin, masih saja hidup sampai sekarang ya Allah. Kenapa nggak dihabisin ya Allah? Matikan orang ini, telah mempermalukan agamamu ya Allah. Kan begitu kan, doain aja kan. Seperti yang didoakan oleh si Rizik itu, yang nggak punya kemaluan. Lalu apa yang Anda lihat dari itu semua, saudara-saudara? Ngekin mereka. Jangan lupa ya, pesan buku 08538827 0696 di sekretaris saya, biar Anda boleh mengerti tulisan-tulisan saya, karena bagaimanapun saya pembuka jalan untuk lebih berani. Majulah semua apologet Kristen dimanapun kalian berada, jangan takut. Ya, paling masuk penjara 1-2 tahun. Di sana Anda akan diajarin bagaimana berapologet yang lebih bagus lagi. Itu di dalam penjara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.